Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Susanti dengan NPM 18110600012, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai evaluasi kurikulum. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian, tujuan, prinsip, strategi, dan model dari evaluasi kurikulum. Kita ke poin yang pertama yaitu mengenai pengertian dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau dijalankan. Karakteristik pokok dari evaluasi kurikulum yaitu: yang pertama, evaluasi itu merupakan suatu proses atau tindakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk memberi nilai atau makna, sehingga evaluasi bukan suatu hasil atau produk. Yang kedua yaitu evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Artinya, berdasarkan hasil pertimbangan evaluasi, apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Dengan kata lain, evaluasi dapat menunjukkan kualitas yang dinilai. Konsep nilai dan arti dalam suatu evaluasi kurikulum memiliki makna yang berbeda. Pertimbangan nilai adalah pertimbangan yang ada dalam kurikulum itu sendiri. Dalam arti apakah program dalam kurikulum itu dapat dimengerti oleh guru atau tidak. Sedangkan konsep arti berhubungan dengan maknanya sesuatu kurikulum. Misalnya, apakah kurikulum yang dinilai memberikan arti untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa? Apakah kurikulum itu dapat merubah cara belajar siswa kepada yang lebih baik? Poin yang kedua yaitu mengenai tujuan dari evaluasi kurikulum. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu menilai efektivitas dan efisiensi serta relevansi dalam program. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum. Sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum ini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu usaha untuk memperbaiki program, kemudian yang kedua menentukan tindak lanjut pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum ini ditujukan guna menyempurnakan kurikulum dengan jalan mengungkapkan keberhasilan maupun kekurangan proses pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan kurikulum sebagaimana yang telah ditentukan. Evaluasi kurikulum ini juga dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari beberapa indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kelayakan program, dan relevansi. Secara komprehensif, tujuan dari evaluasi kurikulum ini dapat dilihat dari tiga dimensi. Dimensi yang pertama yaitu berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan. Dimensi yang kedua yaitu berkaitan dengan komponen produk dan komponen proses. Dimensi yang ketiga yaitu mengenai ranah operasi keseluruhan proses kurikulum dan hasil belajar siswa. Pada dimensi 1 ini terdapat dua jenjang waktu di dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. Pertama, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang diselenggarakan sepanjang pelaksanaan kurikulum itu diselenggarakan, dan ini bertujuan guna menganalisa permasalahan sedini mungkin sehingga dapat secepatnya permasalahan ini diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Ini merupakan proses evaluasi yang dilakukan pada akhir semester, puncak tahun ajaran atau mungkin dilaksanakan 5 tahun sekali. Ini fungsinya menilai efektivitas sebuah kurikulum dengan menganalisa seluruh data yang terkumpul selama proses pelaksanaan kurikulum maupun akhir implementasi kurikulum. Pada dimensi 2 ini terdapat komponen proses dan komponen produk. Dalam komponen proses ini, evaluasi diarahkan guna mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi sebuah
metode, dan proses pelaksanaan kurikulum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ketepatan metode serta proses yang diimplementasikan dalam suatu kurikulum tersebut. Sementara dalam komponen produk, evaluasi kurikulum ini bertujuan menilai hasil-hasil nyata baik dari siswa maupun guru. Termasuk juga di dalamnya hasil-hasil tes dari siswa maupun hasil karya siswa, makalah, artikel, dan sebagainya. Pada dimensi 3 ini, dalam ranah operasi keseluruhan kurikulum, evaluasi ini bertujuan untuk menilai keseluruhan proses pengembangan kurikulum. Seluruh operasi lembaga pendidikan itu mencakup perencanaan, desain, implementasi, pengawasan, administrasi, dan penilaiannya. Juga judgement tentang terkait biaya, staf pengajar, penerimaan siswa, dan sebagainya. Terkait hasil belajar siswa, yang menjadi tujuan evaluasi kurikulum adalah mengevaluasi hasil belajar siswa yang berkesesuaian dengan tujuan kurikulum yang harus dicapai. Penilaian ini mempertanyakan apakah hasil belajar siswa telah sesuai dengan tujuan kurikulum, visi dan misi lembaga pendidikan, serta tuntutan orang tua siswa maupun pihak terkait lainnya. Evaluasi kurikulum juga ditujukan untuk pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban beberapa pihak, yaitu pelaksanaan pendidik, masyarakat, pemerintah, orang tua, dan pihak lainnya yang terkait. Prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum ini ada 6 poin, yaitu terdapat tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif dan bertanggung jawab, berkesinambungan, dan efisiensi. Poin yang ketiga yaitu mengenai prinsip dari evaluasi kurikulum. Maksud dari tujuan tertentu yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah dicantumkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuannya itu pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Kemudian bersifat objektif ini maksudnya yaitu harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari kenyataan yang ada, nyata, dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang selanjutnya yaitu bersifat komprehensif ini maksudnya mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum ini harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum diadakannya pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kooperatif dan bertanggung jawab. Yang dimaksud ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi itu adalah tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pemilik, orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Di samping tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu berkesinambungan. Ini dimaksud efisiensi dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang, sehingga hasil evaluasi ini harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan material yang digunakan. Yang terakhir yaitu efisiensi. Ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum, sehingga peran guru dan kepala sekolah ini sangat penting, karena merekalah yang mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan dari kurikulum yang ditetapkan. Poin yang selanjutnya itu mengenai strategi dari evaluasi kurikulum. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama yaitu evaluasi kebutuhan dan feasibility, evaluasi masukan atau input, evaluasi proses, dan yang terakhir adalah evaluasi produk. Evaluasi kebutuhan dan feasibility ini yaitu dapat dilakukan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksanaan, dan prosedur yang digunakan diantaranya yaitu merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan, menetapkan program yang dibutuhkan, menilai atau akses data setempat berdasarkan tes, buku, tes intelijensi, dan tes sikap yang ada. Kemudian meningkatkan riset yang telah ada,
baik riset setempat maupun riset nasional yang sama atau berhubungan. Menetapkan feasibility yang pelaksanaannya dalam program itu telah sesuai dengan sumber-sumber yang ada, yaitu manusiawi dan material. Mengenai masalah-masalah yang mendasari kebutuhan, menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Strategi yang kedua yaitu evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur yang dalam pembuatan keputusannya sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Kemudian berusaha mengenali di mana terjadinya atau adanya masalah sehingga dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi. Kemudian melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Pemecahan masalah harus dilihat dari hubungannya dengan hambatannya. Contohnya yaitu penerimaan pemecahan masalah oleh guru dan siswa, kecakapan kerja yaitu pelaksanaan pemecahan masalah dalam kelas atau sekolah, keampuhan sejauh mana usaha pemecahan masalah tersebut, kemudian biaya ekonomi yang berkaitan dengan biaya pemecahan masalah dengan hasil yang diharapkan. Strategi yang ketiga yaitu strategi proses, yaitu sistem pengolahan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Staf perpustakaan itu memainkan peran yang sangat penting karena mereka secara langsung melakukan monitoring terhadap desain dan prosedur pelaksanaan program, serta memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan program. Strategi yang terakhir yaitu evaluasi produk. Evaluasi produk ini berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil program dan kaitannya dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang diuji bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perubahan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, tidak semua komponen mendapatkan perhatian yang penuh, sehingga administrator program harus pintar dalam memilih aspek mana yang harus mendapatkan perhatian yang lebih atau intensif. Kemudian didapatkan informasi dan data yang valid dan dapat dipercaya dalam upaya pembuatan keputusan dan program perbaikan. Desain evaluasi ini menguraikan data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Beberapa komponen desain evaluasi diantaranya yaitu penentuan garis besar evaluasi, organisasi informasi, analisis informasi, pengumpulan informasi, pelaporan informasi, dan administrasi evaluasi. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen desain evaluasi. Baik, kita lanjut ke poin yang kelima yaitu mengenai model evaluasi kurikulum. Ada 5 aspek yaitu yang pertama measurement, congruence, illumination, model CIPP, dan educational system. Berikut ini yaitu penjelasan mengenai model evaluasi kurikulum. Sini ada measurement. Evaluasi ini pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi terutama digunakan untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program atau metode pendidikan. Objek evaluasi model ini menitik beratkan pada aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Kemudian yang model congruence. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang telah dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan atau keberhasilan pendidikan yang telah terjadi. Hasil evaluasi ini diperlukan dalam rangka menyempurnakan program bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan.
Pada model ini, objek evaluasi menitik beratkan dalam bentuk kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor hasil tes. Model Illumination. Evaluasi ini pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Pada model ini, evaluasi lebih didasarkan pada judjemen pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Evaluasi pada model ini mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan hasil belajar, dan kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya data subjektif, judjemen data dalam kegiatan evaluasi. Model evaluasional, educational system evaluation. Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berhasil dengan suatu deskripsi dan judjemen. Hasil evaluasi diperlukan untuk menyempurnakan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi ini mencakup input, bahan, rencana, peralatan, proses, dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun data subjektif atau judgment data dalam kegiatan evaluasi. Model ini menitik beratkan pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi kurikulum pada model ini dimaksudkan untuk membandingkan performance atau kinerja dari berbagai dimensi